Baik lagi di podcast Tengah Matang, obrolan tongkrongan berfaedah Kadang-kadang. kadang-kadang. Wih, mantap. Gitu-gitu ya openingnya emang. Iya, makanya nggak usah pakai opening nanti. Bosan Nah, juga. mau bahas apa kita nih? Apa? Bola Ji. Hah, mau apa nih, Bang? Apa yang dekat dengan Bahasan kita? Ji. Apa nih Ji? Hmm, bahas apa ya? Bahas profesi atau gimana nih, Bang Doyan? Boleh, kita bahas profesi dulu ya. Ya, bahas Oke. profesi. Yang lagi booming sekarang apa nih? DPR kah? Ya, Oh, itu DPR, profesi juga ya. DPR profesi ya? Itu profesi kan? Wakil rakyat itu profesi Oh, apa pengabdian itu? nggak tahu ya, Nah, nggak tahu nggak ya. lah ya, Bang ya. Bisa dua-duanya kayaknya. Pokoknya kita mungkin bahas tentang profesi yang dekat yang lagi yang jadi tanda kutip di Indonesia lah. Tanda kutip gimana ya? Maksudnya dari kualitas dan apa? Gaji. Nah, dari Gaji. gaji ya. Pasti teman-teman semua pada tahu apa yang mau kami bahas. Mungkin ya tentang guru lah ya, guru honorer yang kita tahu sejauh ini di Indonesia yang kita lihat di media-media atau dari teman-teman dekat yang jadi guru ya gajinya ya sangat memprihatinkan kan, Bang. Betul sekali. Prihatinkan tuh gimana tuh? Prihatinkan Hah? maksudnya? Nggak Sangat layak untuk hidup. Nggak layak untuk hidup lah, Bang. Oh iya. Emang Jadi- berapa sih biasanya? Kurang tahu sih, Bang. Berapa tuh, Bang? Kok gaji honorer tuh? Ya, tergantung ya. Karena kan biasanya kalau honorer itu biasanya ada di sekolah-sekolah swasta ya. Saya Jadi, negeri juga ada nggak sih, Bang? Ya, negeri sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya, sekarang yang negeri-negeri itu sudah rata-rata sudah diangkat menjadi P3K. Oh, Gitu. apa nih? Rata-rata sekolah-sekolah negeri itu Hmm. sudah memberikan fasilitas yang lebih baik lah untuk guru. Jadi guru-guru honorer itu rata-rata diangkat untuk jadi P3K sekarang. Oh, Dan sekarang pemerintah juga sudah ada program PPG, oh. di mana PPG Yang kuliah itu lagi tuh ya? orang yang sudah selesai PPG itu setelah itu akan menerima sertifikasi, mendapat sertifikasi. Sertifikasi itu kan semacam tunjangan ya Ya, benar-benar. untuk para guru. Maka sekarang hampir rata-rata sekolah negeri, kalaupun ada yang masih honorer itu diusahakan untuk ikut PPG sekarang gitu. Jadi hampir rata-rata guru honorer itu banyak di swasta dan swasta hari ini kita tahu banyak ya. Yayasan-yayasan buat Iya, swasta, betul, sekolah itu betul. kan banyak. Nah, jadi tergantung yayasan. Kalau yayasannya baik, yayasannya peduli dengan kesejahteraan guru, maka gede lah gajinya. Tapi sebaliknya, ada juga yang yayasannya oke, bangunan sekolahnya oke, tapi justru gaji gurunya Ya, kecil. ya jauh dari ekspektasi, bahkan ya jauh dari kata-kata gaji dari ini UMR lah, Bang, dari ya. UMR. Dan kalau kita lihat dari ini ya, dari biaya sekolah anak-anaknya Iya itu sih. jauh tinggi tapi nggak sebanding dengan gaji gurunya gitu. Itu yang juga memperhatikan. Makanya kita lihat hari ini harusnya seminimal-minimalnya gaji guru itu kan UMR ya. Iya, UMR sih, Bang. Maka Bisa kadang- pun di atas UMR. Ya, karena kita bingung sebenarnya UMR ini harusnya kan menjadi standar minimum kan Iya, betul. Benar. untuk seluruh profesi. Tapi kenapa UMR-nya hanya profesi-profesi tertentu? Justru guru yang pekerjaannya mulia justru tidak ikut UMR. Itu kenapa kira-kira itu? Nah, tapi Bang, pemerintah menggelontorkan dana di pendidikan ini tinggi loh sampai ratusan triliun kan? Ya. Nah, itu yang jadi apa ya? Maksudnya jadi tanda tanya juga kenapa udah dana yang digelontorkan sama pemerintah segitu, guru pun dari tahun ke tahun dari waktu ke waktu ini kan isu gaji guru rendah ini kan bukan tahun lalu kan mulainya kan. Pasti kan udah dari puluhan Ya, udah tahun yang lama. lalu, udah lama kan. Masa udah dengan dinaikkannya dana pendidikan Indonesia tetap aja isu guru gaji rendah maksudnya terus ada gitu loh. Mungkin kita nggak tahu lah entah dari mana, entah dari ada oknum di dalamnya kan yang buat gaji guru ini ya kita tahu sangat rendah kan, Bang. Benar-benar. Tapi bantuan dari pemerintah itu sendiri yang gelontorkan dana banyak tadi juga kan ininya banyak ya sebenarnya kan, alokasinya juga banyak gitu kan. Iya. Karena kan untuk dana BOS dan lain sebagainya, fasilitas sekolah dan lain sebagainya. Kalau aku pribadi ngerasa masalahnya itu juga ada di tidak meratanya fasilitas itu sendiri gitu loh. Kayak contoh gini, mau gelontorkan dana di sekolah-sekolah yang agak jauh dari perkotaan. Itu kan penggelontoran dananya juga lebih banyak kan. Iya. Belum lagi kalau kita bahas isu masalah pungli dan lain sebagainya
belum kena markup dan lain sebagainya. Kita itu Pemotongan udah isu umum ada. juga gitu kan. Turun dana berapa sebenarnya, terus ke markup sampai sisa ke sekolah sisa berapa, dan sekolah juga harus ngakalin nih untuk guru berapa. Nah, ya benar. Itu juga problem lain lagi kan jadinya kan. Kadang ngelihat kondisi guru yang kita tahu guru itu kan kerjaan yang mulia dan serius dampaknya gitu loh. Benar. Karena dengan pendidikan tadi itu kita bisa melanjutkan generasi-generasi yang lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Tapi kemudian apresiasi yang kurang itu sebuah isu gitu kan. Tapi ada juga isu-isu yang lainnya, kayak misal kompetensi guru yang juga kurang madai, dan aku lihat adanya sertifikasi kayak PPG tadi itu juga sesuatu hal yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kualitas. isu ini juga gitu kan, supaya kualitas tadi itu merata gitu kan. Makanya hanya orang-orang tertentu yang kemudian lolos PPG dan bisa dapat kenaikan gaji juga gitu kan. Pemerataan lah rencana pemerintah kan, aku ngebacanya kayak gitu sih. Ya, tapi menarik juga ya. Kenapa masalah inkompetensi juga jadi isu menarik? Karena sebagian orang menganggap guru ini bukan pekerjaan yang prestis. Apa tuh prestis, Bang? Bukan pekerjaan yang diidam-idamkan Ah gitu. iya. Cadangan lah ya kan. Nggak seperti dokter, ya engineer gitu ya, insinyur. Pekerjaan-pekerjaan yang kita tahu ini notabene gajinya gede nih. Gajinya gede. Kan begitu ya. Kerjaan-kerjaan yang sering dipandang mentereng lah ya kan oleh sebagian orang masyarakat gitu kan. Maka pada akhirnya karena dia tidak memiliki nilai jual yang tinggi di Iya. pasaran gitu, akhirnya ya siapapun akhirnya memutuskan jadi guru, ya udah gurunya itu tidak kompetensinya juga kurang baik gitu. Karena apa? Karena ya tadi ya kampus-kampus akhirnya banyak buka program yang sifatnya Iya, keguruan, keguruan, tapi outputnya nggak ada gitu. yang dihasilkan justru kurang maksimal. Kita nggak bilang kurang baik secara keseluruhan ya, kurang maksimal gitu. Walaupun mungkin ada juga ya yang kurang baik gitu ya. Tapi kita lihat kenapa itu jadi isu juga, karena kita lihatlah di Binjai saja sendiri ya, sekolah yang berbasis sekolah tinggi atau kampus yang berbasis pendidikan juga udah mulai banyak kan. Iya, udah banyak, Bang. Dan ya kita lihat sekolah-sekolah IT, sekolah-sekolah swasta juga banyak. Akhirnya karena sekolah itu bermunculan, sekolah swasta banyak bermuncul kan membutuhkan guru kan. Akhirnya yang dianggap lulusan pendidikan ya udah langsung diambil saja gitu. Udah Karena nggak tahu lagi. udah jadi common lah ya, udah nggak, maksudnya gelar jadi tenaga pendidik itu udah nggak rare, langka gitu, udah jadi common Iya. lah ya, Bang. Jadi ya karena udah jadi commonnya itu udah jadi biasa, jadi ya jadi rendah lah gitu kan. Tapi Bang, masih nyangkut dari gaji guru kan. Kita kan tahu bahwasannya kita ingin 2045 Indonesia emas kan. Nah, ini kan menurut pendapat pribadi aku kan. Kalau pendapat pribadi aku, kalau kita mau menuju Indonesia emas 2045, yang pertama harus dilihat kan dari pendidikan dulu guys, ya kan. Betul. Nah, jadi gimana maksudnya gaji guru rendah itu kan bertolak belakang nggak sih sama naiknya perkembangan pendidikan di Indonesia? Karena kan ibarat nih, saya sendiri kan misalnya jadi seorang guru dengan gaji yang rendah gitu kan, jadi kita punya pikiran bahwasanya aku ngajar seininya aja lah karena kan aku digaji segini. Nah, jadi guru yang tadinya untuk mencetak generasi bangsa ke depannya untuk menjadi ya Indonesia emas 2045 itu jadi nggak powerful gitu gara-gara gajinya itu ya sangat rendah. Karena kamu lihatnya gini sih. Pertama, pekerjaan itu menjadi lebih bernilai ketika dia langka. Nah, ya. Ketika dia sulit untuk digapai, maka pekerjaan itu akan jadi semakin mahal. Itu semua sih, Bang. Betul Bukan kan? semua pekerjaan, Ya, kayak benar. barang pun kalau Betul. dia semakin langka, semakin rare, dia pasti harganya Makin ya, tinggi. tinggi gitu. Di kondisi saat ini kayak yang tadi sampaikan Bang Rido juga gitu kan. Jadi guru tuh sekarang mudah gitu loh. Sekedar bisa lolos dengan gelar SPD gitu kan. SPD, benar. Itu mudah kan. Jadi kualifikasi untuk mendapatkan kasta, mungkin bukan kasta nyebutnya ya, tingkatan guru yang layak disebut
tenaga pendidik yang mumpuni lah gitu kan. Itu tuh perlu untuk dibuat standar supaya bisa dibuat gajinya itu tinggi-tinggi gitu loh. Iya. Ketika kita buat katakan gini, katakan di satu daerah guru itu terbatas, cuma ada misal satu kota itu hanya ada 200 guru. Maka dari 200 guru ini akan jadi sebuah persaingan gitu kan. Untuk bisa dapatkan satu dari 200 itu kita harus ahli di bidang kita, harus ahli mengajar supaya akhirnya bisa diangkat jadi guru gitu kan. Supaya ada keseriusan juga gitu. Nah, masalahnya adalah tenaga pendidik itu bukan profesi yang, sorry to say, ini mungkin based on experience gitu ya, teman-temanku sendiri gitu kan yang kemudian jadi guru. Dia ngajar matematika tapi nanya diagram Venn sama aku yang bukan lulusan matematika gitu loh. Itu kan nggak lucu gitu kan. Lucu kali Harusnya- Bang. Bukan nggak harus- lucu itu. Harusnya kan dia ada di posisi Lebih yang lebih mahir, paham Pak. masalah itu gitu Ya, kan. Harusnya Tapi lebih ternyata mahir dia enggak. kan. Dari sana juga ini satu sisi dari pihak ininya ya, dari pihak penyedia lowongannya gitu kan. Harusnya itu dibatasin aja gitu loh, dibatasin supaya yang bisa jadi guru itu terbatas, persaingannya tinggi, gajinya bisa dinaikkan. Dan dari sana juga muncul peran baru lagi untuk pemerintah bisa menaikkan intensif guru-guru sebagai tenaga pendidik. Karena menurutku gini ya, guru itu bukan hanya mengajar di kelas. Guru itu kan sering disebut digugu dan ditiru gitu kan. Iya. Dia itu bukan hanya ditiru ketika di kelas saja. Makanya ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari Iya. gitu kan. Karena guru tuh selama kehidupan dia 24 jam dia akan disorot sebagai seorang guru. Ah, masa guru begini, masa guru begitu, itu akan disorot sama orang gitu kan. Dan harusnya ada intensif juga menurutku ya. Ini cuma saran pribadi aja dari pemerintah untuk guru-guru yang mengabdi ke masyarakat, dalam artian pengabdian tadi itu pendidikan di luar pengajaran sekolahnya. Termasuk kayak misal dia mendidik sekolah-sekolah rakyat yang apa ya, misal nggak bisa sekolah gitu kan, mereka buat pendidikan gratis gitu kan, harus ada intensif untuk itu. Misal ada guru yang mendidik lewat platform YouTube misal gitu, ada intensif untuk itu juga gitu loh. Jadi selain dari pembatasan lingkup kerjanya, ada intensif, dan yang terakhir adalah peran dari guru itu sendiri yang harus lebih serius punya niatan. Jadi guru tuh bukan sekedar sebuah pekerjaan gitu, tapi ada misi mulia dari seseorang untuk mendidik, mengarahkan murid-murid tadi itu, menurunkan ilmu pengetahuan yang dia punya ke murid tadi itu supaya jadi lebih bersahaja sebagai seorang manusia gitu kan. Benar Bang. Aku mandangnya seperti itu sih untuk problem-problem kayak gini. Ya, tapi memang benar yang dikatakan Gan itu memang benar. Tapi satu sisi juga kita melihat sekolah-sekolah itu hari ini tumbuhnya itu berjamur gitu di mana-mana iya, gitu. Dan lihatlah hari ini yang orang-orang masyarakat atau orang-orang swasta yang ingin buat sekolah tuh sangat gampang, sangat mudah gitu. Modalkan ada tanah, bangunan, ngurus yayasan, ngurus izin, jadilah sekolah. Akhirnya dengan banyak sekolah kan pasti butuh guru. Akhirnya karena butuh guru yang banyak dengan sekolah yang banyak, akhirnya ya siapapun yang punya gelar SPD akhirnya masuk. Langsung dinaikkan ya. Nah, itu satu problem. Nah, lumayan setelah itu kita berharap sebenarnya ada pembinaan rutin khusus dari sekolah lah untuk guru-guru. Nah, ternyata kita cek di lapangan banyak sekali juga pembinaan-pembinaan yang tidak maksimal oleh guru-guru itu sendiri yang Pembinaan kayak mana tuh Bang? ya pembinaan misalnya pelatihan dalam sisi Kayak pengajar, micro teaching lah ya. ya praktik pedagogis tadi itu untuk murid-muridnya, terus dari sisi pengetahuan, terus diberikanlah stimulus-stimulus untuk sang guru tadi keilmuannya bertambah. Jangan tadi kayak guru matematika tapi Nggak bisa diagram diagram nggak Venn. bisa, itu kan agak Malu. lucu kan begitu ya. Kayak malu sih kayak gitu. Iya. Jadi kan standarnya tuh ya gimana bisa dikatakan guru matematika kalau kayak gitu aja nggak paham kan begitu. Maka ini yang membuat akhirnya ya balik lagi ke yang tadi yang di awal ya, guru-guru ini sangat banyak karena sekolah banyak dan sekolah ini mudah. Maka pemerintah juga harusnya bisa membatasin. Artinya ada kualifikasi khusus seseorang itu bisa membuat sekolah. Ya, iya, betul. benar, Bang. Setuju banget. Jadi nggak semena-mena punya lokasi, punya bangunan, yayasan dan segala macam langsung yayasan tuh langsung sekolah tuh terbangun kan begitu kan. Itu jadi masalah juga gitu. Coba kita lihat kampus aja di Indonesia ini berapa, Banyak. sekolah berapa gitu kan. Itu kan membuat akhirnya
tenaga-tenaga pendidik itu dibutuhkan. Akhirnya yang nggak kompeten pun akhirnya masuk juga gitu. Gimana? Karena butuh gitu kan. Karena guru itu kan nanti ya dia untuk istilahnya kebutuhan di sekolah itu untuk akreditasi dan segala macam kan begitu ya. Kebutuhan-kebutuhan itu kan harus terpenuhin. Jadi itu juga jadi problem, jadi masalah kita hari ini. Gitu. Makanya harusnya pemerintah juga punya peran penting dalam membatasi jumlah-jumlah sekolah. Nggak apa-apa sekolah itu nggak banyak. Misalnya Lebih SMA cuma bagus. 5 Ya. gitu kan. Tapi memang Ada persaingan di situ iya kan, Bang. gitu kan. Lebih Jadi bagus. benar-benar value-nya itu nampak dan kelihatan gitu. Sehingga persaingannya pun jadi ketat gitu kan. Sekolah 1, 2, 3, 4, 5 ini akan terasa Iya. nih gitu persaingannya karena nggak banyak gitu. Kalau sampai banyak ini kan agak sulit dia nanti jadi untuk melihatnya gitu. Itu Benar, juga Bang. jadi PR juga sebenarnya untuk pemerintah gitu Dan untuk di mengurus sana itu. tuh ngelihat ini sih, aku kalau nggak salah data ini ya, kayak contoh universitas di Indonesia tuh ada sekitar 4 ribuan gitu kan. Lebih Ini udah banyak ya, Bang? dihitung, misal dihitung kampus-kampus ruko Hmm. juga gitu kan. Sedangkan mungkin di China yang juga wilayah besar dan wilayahnya lebih padat dari kita tuh cuma 200-an. Nah, itu Bang. Dan di Inggris lebih sedikit lagi cuma 100 sekian gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya ada problem nih di Indonesia. Kenapa kita sampai segitu bermudah-mudahan dalam mendirikan sebuah lembaga pendidikan gitu loh, tanpa kualifikasi yang mungkin terlalu mudah gitu kan, kurang jelas kualifikasinya untuk Benar. membangun sebuah sekolah dan lain sebagainya. Dan tapi aku ngelihat ini juga sih, mungkin dari sisi lainnya, tantangan geografis juga gitu loh. Karena wilayah Indonesia ini wilayah kepulauan yang susah untuk memeratakan Benar. Ah, itu benar, Bang. instruksi dari pemerintah gitu kan. Benar, Bang. Mungkin kalau kita bilang kayak Inggris kan lebih Satu kecil pulau. wilayah dari kita kan, lebih mudah untuk di manage sama satu pemerintahan. Sedangkan kita pemerintahan terpusat tapi harus mengakomodir Indonesia yang segini luasnya gitu kan. Kalau kita lihat peta geografis kita kan secara Wah, luas kita tuh udah luas dekat-dekat sekali, Bang. Rusia gitu loh, mirip-mirip Rusia gitu kan Iya. misalnya kan. Cuma susahnya kita di kepulauan. Jadi bahkan untuk nyebrangin pulau dan sebagainya. Belum lagi kalau misalnya kita sebut daerah-daerah terpencil, belum tentu ada guru yang kemudian mau. Iya, benar. Kalau nggak salah ya di Vietnam, mereka tuh untuk sistem pendidikan itu tuh memang mengakomodir untuk wilayah-wilayah terpencil dengan menaikkan gaji guru di wilayah-wilayah tersebut gitu. Karena kan susah jadi guru di wilayah terpencil. Akses dia ke masyarakat susah, akses dia ke fasilitas publik itu susah. Jadi dikasih insentif yang lebih tinggi supaya dia mau untuk di sana. Katakan misal dikasih intensif 5 sampai 6 kali UMR gitu misal gitu kan. Itu kan pasti Orang menarik, berbondong-bondong iya ke kan? sana Pasti pasti. ada kemauan gitu Jadi walaupun masih pertimbangan. iya, walaupun mungkin masih mikir tapi nanti sana jauh dari mall, jauh dari apa. Tapi ketika gaji intensif tadi tinggi, dia pasti masih mikirkan itu juga. Oh, oke lah dapatnya sekian kok. Bisa hidup makmur di sana, nanti pulang ke keluarga bisa bawa uang banyak dan sebagainya. Itu aku rasa bisa jadi sebuah solusi Solusi. juga sih itu kan. Masalah dan solusinya juga gitu kan. Ya, tantangan geografis dan sebenarnya kalau bicara masalah pendidikan kita ya spektrumnya juga tinggi gitu kan. Iya. Walaupun kayak satu sisi kayak tadi mungkin Aji bilang utamanya ketika mau jadi generasi emas itu adalah pendidikan, it's debatable untuk buatku karena merasa itu bakal muncul pro kontra juga gitu kan. Ketika kita bilang masalah utamanya adalah pendidikan, nanti ada yang bilang tuh masalah utamanya adalah kesejahteraan. Karena kan misal gini nih ditanya, yang mana yang lebih dulu yang mana yang lebih penting? Orang bisa makan dengan cukup dulu atau orang bisa belajar dengan cukup. Kalau kita mau mendahulukan salah satunya aja, kita ngorbankan hal yang lain, ini bakal jadi perdebatan terus. Oh, gimana orang mau belajar dengan serius kalau Dia masih makan lapar. aja masih susah gitu loh. Nah, gimana orang mau makan kalau seandainya untuk bekerja aja dia susah? Gimana dia mau bekerja kalau pendidikan dia nggak ada gitu kan? Akhirnya nih kita Terus. terjebak di lingkaran setan ini terus gitu kan, nggak dapat solusi kan. Kalau aku pribadi sebenarnya ini agak sedikit keluar dari topik ya, cuma memang aku juga sempat merenungi ini gitu kan. Dan aku ngerasa yang pertama kali perlu dibenahi untuk bisa mencapai generasi emas 2045 adalah meritokrasi yang tepat. Jadi kita invest besar-besaran untuk membuat sistem merit yang benar supaya orang-orang ini ada pada tempatnya gitu lah. Ya termasuk guru-guru tadi juga Iya. gitu loh. Supaya nggak ada lagi di guru matematika nanya diagram Venn ke anak IT gitu kan. Tapi itu bukan aku kan, Bang. bukan. Gitu sih kalau ngelihatnya. Nah, belakangan ini kan mengenai meritokrasi ini kan, kan belakangan ini kan sering
apalagi di pemerintahan sekarang kan jumlah menteri kita makin banyak. Mm-mm. Nah, itu kan banyak posisi-posisi strategis yang tidak di tidak pada kualifikasi inilah, kualifikasi latar belakangnya. Nah, kalau pemerintah gimana cara menerapkan meritokrasi yang benar tuh Bang? Kalau menurut Abang? Sebenarnya kan meritokrasi itu kan simpelnya kan right man on the right place gitu kan. Siapa orang yang punya kompetensi di bidang kesehatan, dia menjadi orang yang kemudian memerintah di bidang kesehatan gitu kan. Orang yang kompeten di bidang pendidikan nanti ditempatkan di bagian Nah. pendidikan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya mengatur kompetensi segala macam itu kan ada sebuah kualifikasi. Nah, kualifikasi ini yang harus kemudian dipatuhi dan dituruti oleh orang-orang yang harus ada di tempat itu. Problem kita adalah kita tuh kan ini udah jadi isu umum juga gitu kan. Iya. Banyak orang-orang titipan gitu kan yang kemudian contoh oh saya keponakannya Pak Yanto misal gitu kan. Pak Yanto CEO dari salah satu perusahaan misal gitu. Akhirnya dia keterima hanya gara-gara keponakan dari Pak Yanto tadi. Padahal dia nggak punya kemampuan apapun yang cocok dengan bidang tersebut gitu kan. Nah, ini yang kemudian merusak meritokrasi yang ada di sistem-sistem kecil. Dan sistem kecil ini juga ada sistem besar juga Iya. gitu kan. Nah, harusnya kalaupun memang orang-orang ini mau ditempatkan hanya karena mungkin bukan hanya karena tapi karena punya relasi, kualifikasi ini tetap harus jadi pertimbangan gitu loh. Kayak misalnya ada dua orang, si A dan si B yang sama-sama kompeten. Tapi karena si A adalah keponakan dari Pak Yanto majukan si A. Tapi kan dia kompeten gitu loh. Yang masalah tuh meritokrasi ini, kompetensinya. Asalkan dia kompeten ya right man on the right place gitu kan. Jadi ya Ya udah itu yang apa-apa pertama gitu kali kan. kita kejar gitu harusnya. Ya. Memang ini kan istilahnya ya sebenarnya ini udah dikenal dulu ya, ada istilah KKN ya kan. Nah, ya. Korupsi, kolusi, nepotisme itu kan sebenarnya juga rangkaian ya mirip dengan meritokrasinya yang nggak tepat gitu. Ya sebenarnya sih kita nggak usah terlalu jauh ya bicara tentang sampai ke pemerintahan atau petinggi-petinggi. Terkadang kita juga tanpa sadar ya kita bisa juga melakukan KKN sebenarnya gitu kan. Dengan mungkin dulu kita lihat banyak teman-teman kita yang masuk sekolah itu jalur belakang, ya, kan ya, begitu betul. kan. Akhirnya gara-gara mengharapkan satu sekolah padahal dia gak lulus tapi dia memaksakan untuk masuk sana. Itu kan udah praktik KKN sebenarnya gitu kan, praktik yang tidak baik sebenarnya. Dan itu udah dipupuk sebenarnya sejak dini gitu, sejak kecil gitu. Hingga akhirnya ya sampai dewasa. Sama seperti dengan mencontek gitu kan. Hal-hal lain lah yang sifatnya itu sebenarnya tanpa kita sadari itu kita anggap biasa, tapi itu kan sebenarnya merusak dan sudah memupuk sejak awal generasi-generasi muda gitu kan. Mungkin termasuk kita juga ada di dalam lingkaran itu yang mungkin kita nggak sadari itu gitu kan. Maka sebenarnya pendidikan ini memang nggak yang dirubah memang nggak hanya di atas memang, tapi dari kita dari generasi-generasi awalnya. Makanya yang paling penting sebenarnya gimana supaya Indonesia emas ini bisa terwujud. Gimana memang orang-orang ini pada akhirnya dia melihat dan tahu potensi dia kemana dan dia harus apa tuh dia paham gitu. Supaya apa? Supaya ya pada akhirnya begini, banyak kan orang kuliah, banyak orang berpendidikan, tapi dia nggak tahu dia pada akhirnya mau kemana gitu. Ya, Kita lihatlah data saja 70 atau 80% orang-orang yang kuliah, tamat kuliah itu rata-rata bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. jurusannya kan Jurusannya. begitu kan. Ini kan menandakan bahwasannya banyak dari anak-anak SMA yang mau melanjutkan jenjang kuliah itu kan sebenarnya nggak tahu ini arahnya mau kemana gitu kan. Ini kan menunjukkan bahwasannya hal-hal seperti ini harusnya tidak lagi terjadi gitu. Apalagi ini 2025. Harusnya ini sudah dipersiapkan ini dari sekarang gitu. Gimana supaya ketika nanti Indonesia emas yang tadi dikatakan Aji itu bisa dapat gitu. Sebenarnya kan kunci hari ini kunci orang mendapatkan kerja itu kan dua sebenarnya kan. Itu Bang. Pertama skill. Nah, orang yang punya skill otomatis lah tuh dicari kan begitu kan. Yang kedua candaan itu orang dalam ya kan. Jadi cuman ini biasanya gitu kan. Kalau dia punya skill, iya kalau dia punya skill, dia Punya orang expert di dalam. bidangnya, maka dia masuk. Kalau dia nggak punya skill, nggak expert di bidangnya, tapi punya dalam, bisa juga masuk Nah, gitu. itu Bang. Sedangkan kayak kita punya skill, punya apa, nggak punya orang dalam ya kita jadi nggak jadi apa-apa gitu kan kalau Ya. sekarang kan.